What's up everybody, happy weekend teman-teman semuanya. Welcome back again di Altcoins Update. Untuk Solana, kita akan review coin Solana ya, lebih tepatnya hari ini. Jadi based on request, saya juga cek, memang Solana juga 5 harian lalu kita sempat update juga ya, sempat review juga. Jadi why not kita lanjut lagi untuk ya update atau perspektif pada Solana. So langsung aja kita masuk ke dalam update untuk si Solana. Starting dari time frame daily terlebih dahulu, guys. Kita udah sempat mention soal Solana di sini. Itu bergerak sebetulnya ya terlihat seperti membentuk semacam mega inverted head and shoulders. Ya, ini kita bisa lihat sangat masif. Jadi breakout dari neckline, dan kalau kita bisa flip back level psychology di $30, which is ini nggak di time frame kecil aja, tapi Anda bisa lihat di time frame besar seperti weekly, $30 is one of the most important level untuk Solana. Itu harus bisa di flip back ya, anggapannya itu menjadi satu buah kunci lah, apakah Solana di sini sudah siap untuk bullish kembali atau tidak gitu. First indication yang saya pengen bahas sama teman-teman adalah if you check out on this EMA 21, exponential moving average 21 ya. Terakhir kali kita close time frame weekly itu adalah di akhir bulan Maret 2022. And after that kita nggak pernah berusaha untuk, ya bukan dibilang nggak pernah lah, istilahnya lebih tepatnya tidak pernah close benar-benar strong di atas level itu lagi ya. Kita sempat ada beberapa kali percobaan ya, a couple times dia mencoba untuk close di atas EMA 21, selalu diiringi dengan candle rejection di next weeknya. Oke, sekali terjadi pada Januari ya, akhir Januari, kemudian terjadi kembali pada kisaran pertengahan atau akhir Februari, dan terakhir terjadi kembali pada pertengahan April. Ya, Anda bisa lihat ini kelihatan banget clear tuh ya, every time dia mencoba untuk close di atasnya diiringi dengan rejection pada minggu berikutnya. The next time dia mencoba sama retest, balik lagi ke bawah ya. Dia breakout, pas proses retest balik lagi ke bawah. Oke, teman-teman. Nah, for the first time, semenjak kondisi-kondisi tadi terjadi, untuk pertama kalinya Solana akhirnya benar-benar berhasil close candle di atas exponential moving average 21 dengan amat sangat impulsif. Maksudnya apa? Candlenya tuh sangatlah besar gitu ya, major. Volumenya itu banyak pada saat itu terjadi, dan kita bisa lihat itu terjadi pada awal Juli kemarin, dan saat ini memasuki candle weekly yang berikutnya. Ini bukan awal Juli deh, sorry, tapi di pertengahan Juli memasuki close candle weekly yang ketiga. Kita akan mencoba untuk mengalami proses retest, dan pertanyaan berikutnya adalah mampukah kita bertahan ya kali ini gitu loh. Tapi saya ngelihatnya ya kelihatannya agak sulit ya untuk satu hari 15 jam untuk membuat Solana akhirnya turun kembali sampai bergerak di bawah exponential moving average 21-nya. Ya, jadi kelihatannya di sini success rate-nya itu lebih tinggi. Tapi apakah ini artinya langsung memberikan signal yang amat sangat bullish untuk Solana? Ya semestinya sih nggak dalam waktu dekat ya, karena kita bisa lihat teman-teman, ini ada 4 consecutive weekly candles yang close dalam keadaan bullish. Jadi satu red candle atau satu bear candle yang terbentuk saat ini, saya pikir ini merupakan kondisi yang sangat wajar untuk kita melihat, berarti koreksi itu bisa terjadi dalam waktu dekat ya. Kenapa teman-teman saya katakan demikian? 4 minggu berturut-turut bullish ya. Di minggu ke-5 tiba-tiba kita mendapati ada satu bear candle. Ini kan berarti ada semacam indikasi buying momentumnya atau buyersnya itu sudah mulai sedikit slowing down ya. Mungkin mereka mau take a rest dulu, mereka mau isi bensin dulu, mungkin mereka butuh minum cutting tank, Gatorade gitu ya untuk next run-nya. But it is pretty normal. Jadi kalau saya ngelihatnya ini sebenarnya adalah kemungkinan ya potensi koreksi singkat aja. But after all, yang paling penting kalau menurut saya adalah bagaimana Solana di sini bisa menunjukkan kepada kita dia harus bertahan di atas exponential moving average 21 pada time frame daily. That's it, teman-teman, for now. Oke. Dan kembali lagi ke price action-nya sendiri. $30 adalah next key level yang kita perlu reclaim. $30 di reclaim berarti kondisinya Solana harusnya fine ya. Dia bisa tetap kembali bullish, or maybe bisa create higher high, atau mungkin dia bisa berhasil break dari area ini gitu ya. Ini merupakan key level juga nih yang penting pada Solana. Nah, untuk saat ini
Kita bisa lihat juga teman-teman, ini adalah previous resistance, currently lagi coba untuk dites, bisa nggak dia close di atas level tersebut. Kalau bisa bagus, kalau nggak bisa ya udah, once again nggak masalah ya kalau saya ngelihatnya, karena EMA 21 juga showing a great sign bahwa there's a big possibility untuk Solana bisa terreversal. Jadi buat saya itu nggak ada masalah sama sekali, it's just a minor correction saja. Nah, kembali ke time frame daily, you see inverted head and shoulders, mega inverted head and shoulders, dan itu udah berhasil di breakout juga dari neckline-nya. Currently kita lagi testing ke area resistance yang tadi kita mention di time frame weekly. Jadi ini adalah kunci pergerakan ya untuk Solana, saya lihatnya sih, untuk mungkin the next push itu bisa lebih agresif lagi atau bisa lebih impulsif lagi. Dan saat ini teman-teman lihat kita bisa dibilang mengalami koreksi membentuk semacam pola falling wedge pada time frame yang lebih kecil, mungkin seperti di time frame 4 jam ya. Kalau kita lihat di sini posisi daripada Solana so far so good ya, we are forming some kind of falling wedge ya, artinya penurunan relatif korektif. Slowly ya, probably kalau dia breakout harusnya bisa impulsif gitu loh. Nah, kalau lihat dari prosesnya, ini harusnya A, ini harusnya B, ini harusnya C, ini harusnya D. Ya, maybe another push to the bottom, baru kita lihat dia E, kemudian dia baru istilahnya meletus gitu ya. Itu bisa jadi ekspektasi. But I don't know guys, kalau ngelihat progress dari time frame seperti 1 jamnya terakhir, apa sih yang bisa diambil informasinya? Pertama teman-teman, terakhir kita ngelihat pergerakan penguatan terjadi dalam fase yang korektif. Falling wedge, breakdown, ya, dari falling wedge tersebut menyebabkan Solana kembali terkoreksi. After that, kita ngelihat this time we don't have lower low. Oke, jadi ini ada low, we have created lower low pada pergerakan beberapa waktu lalu, and then the last time kita ngelihat dia mencoba untuk menekan kembali, this time we don't have lower low, yang ada adalah higher low. Oke, ini satu sign yang cukup positif. Nah, kemarin teman-teman, saya akan terus terang aja sama kalian, kita tuh sempat nge-review Solana dan saya ngelihatnya as an opportunity untuk melakukan short sebetulnya ya, tapi dengan catatan dia harus breakdown ya. Jadi saya sampaikan kemarin ya, melalui grup Discord, Solana masih no action ya. Actually kita udah ngelihat opportunity ini ya, saya pikir kalau dia breakdown dari kondisi ini bisa break impulsif dan dia turun impulsif gitu loh. Jadi saya ekspektasinya adalah tunggu dia breakdown dulu, breakdown and retest baru entry. But then Solana masih no action ya. Instead of entry di Solana, kita malah entry di koin lain seperti MAS ya. Ini adalah salah satu koin yang ya saya considering untuk entry juga dan cukup bagus performance-nya. But ya, kembali lagi ke Solana, no action, yang ada dia malah breakout. Oke, dengan dia breakout seperti ini, berarti secara tidak langsung kita sudah terinvalidasi setup untuk melakukan shortnya ya pada si Solana. Jadi anggapannya pertimbangan yang ini sudah tidak valid lagi. Dan kembali ke posisi saat ini, apa sih yang bisa kita harapkan dari Solana? Ada beberapa kondisi. Yang pertama adalah maybe you guys can buy ya, buy on retest di sini. Jadi ekspektasinya adalah memanfaatkan peluang jangka pendek dengan potensi target hanya sebatas di trend line, atau syukur-syukur dia bisa breakout, ternyata malah terjadi yang namanya major reversal ya. We never know teman-teman, kondisi itu bisa terjadi. Jadi kalau misalnya kalian ngambil resiko untuk transaksi, yang penting resikonya terukur. Menurut saya itu udah lebih dari cukup. Oke. Yang kedua adalah kalau misalnya teman-teman merasa bahwa wah ini kayaknya Solana masih bisa turun lagi, kalian gunakan Fibonacci retracement dan kalian lihat ada confluence level di level-level tertentu seperti Fibo 50% misalnya atau 61,8%. Lalu kalian menilai, wah ini kan penguatannya cenderung korektif nih, membentuk rising wedge lagi. Jangan-jangan nanti bisa seperti kondisi di sini. Ya, berarti kalau kalian mengharapkan untuk mencari peluang shortnya, menurut saya itu juga nggak ada masalah. Karena kalian berarti masih merasa bahwa kondisi ini cukup ideal untuk ditransaksikan karena pertimbangannya adalah ada kemungkinan Solana masih bergerak di dalam range yang sama. Either dia kembali ke support sebelumnya atau kembali ke bawah dari trendline. Jadi technically dia create lower low dan kita masih melanjutkan progres pergerakan di dalam pola falling wedge atau di dalam formasi falling wedge ini. Oke? Nah, dari sini sebenarnya teman-teman tahu yang namanya kita tradingnya itu ada dua sisi mata uang loh kalau kita bilangnya. Dan keduanya bisa make money.
it all depends on timing ya. Kalau kalian beli di tengah-tengah saat ini, ya itu bukan kita bukan ngomongin timing yang tepat gitu loh. Karena kalian beli random, nggak ada reason yang jelas. Tapi kalau misalkan seperti yang tadi saya jelaskan, either kalian entry, okay, I've got activation di market, we got a breakout, we got volume di atas average ya, di atas average daripada moving average yang ada pada, kalau kalian lihat nih yang warna biru ya kayak lautan, nah itu adalah average volume. Terus kalian masuk pada saat retest tapi kalian buy dan kalian profit, bisa juga gitu loh. Tapi di saat yang bersamaan ada orang yang siap-siap ngelakuin short after kalian profit dari long, orang tersebut profit dari short. Bisa nggak teman-teman? Bisa juga. Jadi it's all about timing. Kalau kita ngomongin soal trading, berbicara dengan yang namanya kita bilang jangka panjang, ya saya pikir Solana harganya masih oke lah. Kalau teman-teman expecting di next bull run Solana bisa kembali either mendekati all time high-nya kali ya. Kita nggak ngomongin lewat all time high lah, mendekati aja sampai ke level 150-200 dolar itu udah oke banget dari harga saat ini. Masih ada penguatan atau peningkatan sampai dengan 8 kali lipat. So I think it's good enough ya teman-teman sekalian. Alright, so hopefully it's clear teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sudah jelas ya. Dan once again saya pengen info juga untuk soal live streaming yang kita sempat bicarakan beberapa hari lalu. Mungkin saya akan adakan besok ya di hari Minggu, probably around malam ya, mungkin di kisaran jam 8, jam 9 or maybe jam 10 ya. Preparing buat teman-teman next week ya, kita nanti coba lihat koin-koin apa yang menarik untuk kita review dan mungkin kita bisa follow up kembali melalui day-to-day Telegram update. Karena untuk Cardano saya udah off kan, so next week is gonna be a new coin and itu semua depend on teman-teman juga. Nanti kita lakuin voting lagi di Telegram. Oke? So I think that's it everyone. Thank you very much guys yang udah nonton video ini. Mudah-mudahan bisa mendapatkan informasi, bisa mendapatkan gambaran terkait dengan Solana dan bisa dapatin referensi juga untuk teman-teman ngelakuin transaksi di Solana. So I guess that's it. Thank you very much guys. I'll see you guys again in the next update. Cheers guys and God bless. Have a nice weekend.